Adu produktif gol, Australia dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Bahrain sesumbar akan hadapi Belanda bukan Indonesia. Dubes Bahrain minta pengamanan untuk timnya saat melawan timnas Indonesia di GBK. Selengkapnya hanya di channel ini. Timnas Indonesia akan meladeni Australia pada laga ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Duel ini diprediksi bakal berjalan dengan sengit dan menjadi laga yang penuh aksi jual beli serangan. Saat ini, kedua tim bersaing ketat di grup C. Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan nilai 6. Tertinggal satu angka dari Australia yang menghuni tempat kedua. Nantinya, hanya akan ada dua tim teratas di grup A hingga C yang akan otomatis lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Di sisi lain, tim peringkat 3 dan 4 masih harus berlaga di putaran keempat demi mengamankan tiket di turnamen akbar tersebut. Oleh karena itu, timnas Australia dan timnas Indonesia sama-sama berambisi merengkuh kemenangan pada laga ke-7 putaran ketiga ini. Pertandingan Australia dan timnas Indonesia akan menjadi laga yang menarik dan seru sejak menit awal. Apalagi, kedua tim memiliki produktivitas gol yang cukup oke pada kualifikasi Piala Dunia ini. Timnas Australia datang dengan catatan yang mengesankan di kualifikasi Piala Dunia. Mereka berhasil mencetak 28 gol dan hanya kebobolan 5 gol saja. Kemenangan terbesar skor di kualifikasi ini terjadi pada putaran kedua. Timnas Australia berhasil melumat Bangladesh dengan 7 gol tanpa balas. Ketajaman lini depan Australia tak lepas dari kontribusi para pemainnya, seperti Kusiniyengi yang telah mencetak 6 gol, dan Goodwin yang 3 golnya. Sementara itu, timnas Indonesia juga menunjukkan performa yang cukup baik di lini depan. Skuad Garuda berhasil mencetak 26 gol, namun lini belakang mereka masih perlu pembenahan, dengan catatan 17 kali kebobolan. Adapun kemenangan terbesar timnas Indonesia direngkuh ketika bersua Brunei Darussalam. Dalam 2 pertandingan putaran pertama kualifikasi ini, pada 2 laga tersebut, timnas Garuda berhasil memetik kemenangan dengan skor identik 6-0. Ramadan Sananta menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnas Indonesia dengan 4 gol. Diikuti Rizky Ridho dengan 3 gol dan Marcelino Ferdinand dengan 2 golnya. Laga di Sydney nanti akan menjadi ujian berat bagi lini belakang timnas Indonesia. Tim Garuda harus mampu meredam ketajaman barisan penyerang Australia yang dikenal sangat efektif. Di sisi lain, timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk mencuri poin jika mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang Australia. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung seru dan menarik. Kedua tim akan bersua keras untuk meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Tengah pekan kemarin, timnas Bahrain telah mengumumkan 26 pemain yang disiapkan untuk lawatan ke Jepang dan Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah masa persiapan, pelatih timnas Bahrain Dragan Telajic memberikan komentar bernada sindiran untuk timnas Indonesia. Banyaknya pemain keturunan Belanda Indonesia di skuad Garuda membuat Telajic cukup gelisah. Seperti diketahui, timnas Indonesia era Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain, dengan dominasi pemain diaspora. Ada 16 pemain keturunan Indonesia Belanda yang ada dalam skuad tersebut. Jumlah itu belum termasuk Emil Audero, Joey Pelopesi, dan Dian James yang baru saja resmi jadi WNI. Melawan Indonesia setiap kali dalam daftar, ada 2 atau 3 pemain baru, dan sekarang ada 1 kiper dari Serie A, dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, ujar Telajic. Akan tetapi kami siap untuk apapun, kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Dan kami tidak takut, lanjut pelatih asal Kroasia itu. Skuad Bahrain akan dijadwalkan bertolak ke Jepang pada Kamis 13 Maret. Jepang di atas kertas bakal tetap diunggulkan untuk bisa mengatasi Bahrain. Tim Samurai Biru juga hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia. Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin, unggul jauh hingga 9 poin dari Australia, yang ada di peringkat kedua. Jepang juga tidak pernah kalah dalam 6 laga terakhirnya,
dengan membukukan 5 kemenangan dan sekali imbang. Menpora RI Dito Aryo Tejo baru saja bertemu dengan Duta Besar Bahrain untuk Indonesia. Keduanya membahas persiapan menjelang timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dito mengungkapkan bahwa Dubes Bahrain memang meminta pengamanan khusus, akan tetapi tidak untuk menaiki kendaraan rantis atau jenis barakuda. Bahrain sempat tidak ingin bermain di Indonesia dan mengajukan permintaan kepada AFC untuk menyelenggarakan pertandingan di tempat netral. Armada Dragan Telajik tersebut khawatir dengan keamanan dan keselamatannya karena mendapatkan serangan di medsos dari netizen Indonesia berupa ancaman pembunuhan. Netizen Indonesia memang menyerang Bahrain setelah timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dalam pertemuan pertama di grup C pada 10 Oktober 2024. Warganet geram dengan perlakuan buruk Bahrain sebagai tuan rumah kepada timnas Indonesia dan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Khaff yang dinilai berat sebelah. Saya yakin supporter timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah yang baik, jelas Dito. Penggunaan rantis sudah biasa di Liga Indonesia untuk mengawal tim tamu bertandang. Yang terakhir, Persib Bandung menggunakan barakuda ketika menyambangi markas Persija Jakarta pada 16 Februari 2025.